Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 27 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semuanya itu, sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam, terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bijak versus Bodoh. Saudara-saudari terkasih, penemu bola lampu listrik Thomas Alva Edison pernah mengatakan bahwa banyak kegagalan dalam hidup terjadi karena banyak orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan
saat mereka menyerah. Kesuksesan dan kebahagiaan tidak pernah jatuh dari langit, tetapi selalu harus diusahakan dengan ketekunan dan kebijaksanaan. Demikian juga, pencarian kerajaan surga membutuhkan usaha dan kebijaksanaan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijak dan 5 bijaksana. Perumpamaan ini hendak menjelaskan tentang situasi akhir zaman. Perumpamaan ini hendak menjelaskan tentang situasi akhir zaman. Orang yang akan selamat adalah orang yang selalu siap sedia dan bertekun dalam perbuatan baik. Tuhan Yesus memakai cerita tentang gadis-gadis yang menantikan mempelai laki-laki agar diperkenankan masuk dalam pesta nikah untuk menunjukkan betapa pentingnya keselamatan di akhir zaman. Bagi gadis-gadis Yahudi, mengikuti pesta nikah adalah kesempatan berharga agar mereka nanti bisa mendapatkan pasangan dalam acara tersebut. Kegagalan mengikuti pesta nikah akan membuat mereka tidak mendapatkan pasangan dan nasibnya sama dengan janda-janda Yahudi yang malang. Gadis bijaksana berhasil mendapatkan kesempatan berharga karena mereka bertekun berjaga-jaga. Mereka menemukan kebahagiaan yang istimewa yang dinanti semua gadis Yahudi. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang bertekun dan bijak akan mendapatkan harta berharga, yaitu kerajaan surga dan kebahagiaan sejati. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus ini ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menanti kedatangannya. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jika pelita menjadi bagian yang begitu penting untuk penantian mereka, maka pelita itu pastinya harus sudah dipersiapkan untuk dapat tetap menyala. Namun betapa malangnya 5 gadis bodoh. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala, yang menjadi bagian penantian yang terpenting bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka bagaimanakah sikap penantian kita? Sudahkah kita siap menanti kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga itu? Betapa bodohnya orang percaya jika menanti tanpa persiapan, yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika harinya tiba. Menjadi orang Kristen yang bijaksana tentunya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda segala persiapan menanti kedatangan Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya. Jauh sebelum pengharapan itu terjadi, ia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya. Saudara-saudari terkasih, ada pepatah yang mengatakan, sesal kemudian tidak berguna. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan. Seperti sabda Tuhan dalam Injil hari ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Semoga demikian. Amin.